Iya, baik untuk kali ini materinya tentang foton dan gelombang materi. Ini contoh soal yang pertama dalam percobaan foto listrik. Ini foto listrik menggunakan permukaan sodium, sodium di material, kemudian diketahui potensial penghentinya. Potensial penghentinya itu sebesar 1,85 volt untuk panjang gelombang 300 nanometer. Kemudian di sini ada volt satu lagi dengan panjang gelombang 400 nanometer. Jadi ada dua. Nah, dari data ini tentukan nilai dari konstanta Planck, H, dan fungsi kerja sodium. Kemudian panjang gelombang batas, gelombang fungsi atau fungsi kerjanya untuk sodium ya. Nah, kemudian kita coba untuk yang pertama, eh, kita mengetahui bahwa untuk yang A, elektrovolt untuk yang gelombang yang pertama itu sama dengan HC per lambda pertama dikurang fungsi kerja ya. Biasanya lambangnya gini atau FO juga boleh. Kemudian untuk yang foton kedua sama dengan HC per lambda 2 min ta fungsi kerjanya ya. Karena ini sama pada material sodium. Cuman panjang gelombang yang diberikannya berbeda. Nah, sehingga dari situ kita bisa dapatkan ini yang sama adalah H ya. Hanya di sini kan nilainya sama kan. Sebenarnya mungkin kalau kita tahu konstanta Planck-nya bisa dicari dari eksperimen ini. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa hanya nilai H-nya E potensial pertama dikurang potensial kedua selisih potensial ya dibagi C panjang gelombang ini seper ya dikurang kedua. Ini kan artinya kalau kita ada punya pangkat ini itu artinya sama juga dengan seper A seperti itu. Sehingga kita bisa tuliskan 1,85 volt elektrovolt ya. Oh, ini juga berarti harusnya nih EV elektrovolt. Ini elektrovolt kurang 0,8 bukan. Sorry. Ini benar. Ini kan karena ada perkalian E ya. Ini benar jadi tidak perlu pakai E. Elektrovolt. Berarti berapa volt untuk satu satuan elektron. Nah, di sini panjang gelombangnya 3 kali 10 pangkat 17 nanometer ini kecil sekali ya per second. C-nya kan kita dijadikan nanometer ya. Biar sama-sama nanometer. Ininya 300 nanometer minus 1 400 nanometer minus 1. Nah, silahkan kalian hitung. Ini di sini akan mendapatkan 1,2 kali 10 pangkat 15 elektrovolt. Konstanta Planck-nya dalam satuan elektrovolt atau energi kan biasanya kan joule second ya. Kalau ini elektrovolt per second. Oke. Kemudian untuk yang B fungsi kerjanya ya ditanya fungsi kerjanya berarti nilai minimum untuk memunculkan arus ya, pentalan arusnya itu ya sini bisa kita lihat V2 lambda 2 dikurang V1 lambda 1. Berdasarkan perumusan tadi yang di atas saya yang nomor A itu saya turunkannya. Ini lambda 1, lambda 2. Kita masukkan langsung nilai-nilainya aja. 0,8. Ini ada E ya.
Di sana ada E 0,820 elektrovolt kali 400 nanometer. Kemudian dikali 1,85 elektrovolt kali 300 nanometer. Selisihnya ini 300 nanometer minus 400 nanometer. Maka nanti kalian akan mendapatkan sebesar 2,27 elektron volt. Ya, jadi fungsi kerja atau energi minimum yang diperlukan untuk mementalkan atau memunculkan arus dari konsep fotolistrik ini adalah 2,27 elektrovolt. Kemudian yang C, kita mengetahui bahwa fungsi kerja atau FO-nya itu HC per, nah tapi lambdanya itu lambda yang maksimum. Ya, artinya itu panjang gelombang maksimum untuk mendapatkan fungsi kerja. Ya udah langsung aja lambda maksimumnya HC per ini ya. Nah, HC ini biasanya diingat-ingat aja ya, sekitar 1,240 elektrovolt kali nanometer dibagi 2,27 elektrovolt. Nah, maka kita dapat panjang gelombang maksimum itu sama dengan 545 nanometer. Ini di sekitar apa ya kayaknya? Nanometer. Warna apa ya? Merah ya. Ya, oke, ini untuk soal yang pertama. Pada soal yang kedua, jika fungsi kerja yang tadi ya fungsi kerja ini atau biasa ditulis juga FO untuk logam tertentu adalah 1,8 elektrovolt. Berapakah potensial penghenti? Penghenti itu dia menghalang ya. Untuk elektron terlepas dari logam ketika cahaya dengan panjang gelombang 400 nanometer menyinari logam tersebut. Kemudian berapakah kecepatan maksimum elektron yang dikeluarkan? Jadi ditanyakannya adalah potensial penghenti ya yang bisa diatur di dalam eksperimen itu sehingga elektronnya itu terlepas dari logam ketika cahaya. Nah, cahaya panjang gelombangnya 400. Jadi panjang gelombang akan berpengaruh terhadap potensial penghentinya. Rumusnya nggak jauh-jauh dari yang rumus itu, sehingga bisa kita lihat berarti V stop, potensial penghenti V stop itu sama dengan H, ini kan masing elektron yang mental ya, V top, H frekuensinya kan si fungsi kerja. Sehingga kita dapat kalau V stopnya sendiri H V F kok VF per dibagi E. Nah, bisa kalian masukkan langsung. Berarti ini HF berarti V stop H C per lambda dikurang potensial stop dibagi E sama dengan ini 1240. Ingat-ingat ya. 1240 elektrovolt untuk satuannya nanometer. Dibagi panjang gelombangnya berapa? Yang diberikan 400 nanometer dikurangi 1,8 elektrovolt. Potensial kerjanya dibagi E. E itu kan sekitar 1,9
1,9 kali 10 pangkat minus 19 ya. Atau kita ini aja, ini kan udah dapat EV, ini kan ini dikurang ini, nah E bagi E coret, ya kan? Kita dapatkan sebesar 1,3 volt. Kecil ya, berarti tegangan stop yang diperlukannya itu kecil, maka dalam secara eksperimennya juga ketelitiannya juga cukup tinggi. Nah, kemudian adalah apa nih? Oh, kecepatan maksimum elektron yang dikeluarkan. Jadi setelah elektron itu terpental, berapa kecepatan maksimum yang diizinkan? Maka kan tinggal energi kinetik ya. Energi kinetiknya, kinetik max, itu sama dengan setengah massa elektron kali dari V. Sehingga setengah massa elektron C kuadrat V per C. Ini untuk memudahkan perumusan ya. Sehingga ini kan C sama C bisa dicoret kan, C kuadrat dapat V ini biar lebih mudah aja perumusannya. Sehingga kalau seperti ini apa namanya? E foton dikurang fungsi kerja. Ya. Energi kinetik sebanding dengan energi foton dikurang fungsi kerja, di mana kinetiknya kita uraikannya seperti ini. Nah, akhirnya kita dapat apa? Kita dapat makannya V sama dengan, kalau kalian ulik-ulik lagi di sini, ini langsung saya ini aja, kalian bisa step yang dilewatnya kalian bisa latihan sendiri saja. 2 energi foton dikurang fungsi kerja dibagi ME ya. Kemudian di sini akar 2 kali EV stop. Jadi dalam pengerjaan ini nggak mesti semuanya dimasukkan angka-angka ya, tapi kita bisa mendapatkan dari perumusan yang sebelumnya, sehingga dalam perhitungannya lebih mudah. Nah, terus kemudian kita ketahui bahwa C-nya bisa dikeluarkan kan? Akar 2 V stop. Konsekuensi dari C biar keluarkan kan ini sebenarnya C kuadrat ya kalau masuk sini kan. Maka agar bisa sama ini ME C kuadrat. Itu ya. Ini kan tadinya tidak ada kan. Di sini tidak ada kan. Sebenarnya kita memunculkan ini kan biar nilainya sama 1. Nah, sehingga kita dapatkan C. Nah, ini dia 2,9 kali 10 pangkat 8 meter per second akar 2E. V stopnya udah dapat ya. V stopnya 1,3 MC kuadratnya. Ini diingat kalau MEC kuadrat itu 511 kali 10 pangkat 3 elektrovolt. Nah, ini sebenarnya lebih memudahkan dalam perhitungan. Nah, dalam perhitungan ini sehingga dia akan menghasilkan nilai yang apa namanya sesuai, berarti didapatkan ininya nilainya sebesar 6,8 kali 10 pangkat 5. Nah, ini kecepatannya meter per detik. Nah, ini kecepatannya akhirnya didapatkan 6,8 kali 10 pangkat 5 meter per detik. Untuk selanjutnya kita akan dikenalkan tentang berbagai macam gelombang de Broglie. Waktu itu sudah
Saya sudah menjelaskan gelombang de Broglie ini ada pada semua sistem fisis yang terjadi di alam semesta. Hanya saja tergantung dari seberapa besar atau seberapa ya nilainya, sehingga apakah sifat gelombang itu muncul dari suatu materi. Jadi semua materi itu memiliki gelombang. Namun dia tidak, fungsinya akan diabaikan ketika nilainya terlalu kecil. Nah, sekarang kita coba ini masing-masing. Ya, kan kita mengetahui panjang gelombang de Broglie itu sama dengan lambda H per P. Ya enggak? Nah, P-nya ini kan bisa kita uraikan di sini, hanya nilainya sudah tetap. Kita uraikan P-nya ini akar 2 massa elektron, kan momentum ya, rumus momentum K. Gitu kan ya. Namun di sini dibatasi bahwa hanya diketahui ini apa nih? Elektron voltnya aja. Elektron volt, sehingga di sini kita memerlukan nilai dari C ya. Maka di sini H tambahkan C. Di sini juga akar, sebenarnya C ini akan biar menghilangkan ya. Coba nanti kita lihat. M E C kuadrat. Nah kan nih di dalam ini C kuadrat kan akar, jadi C kan. C bagi C habis kan. Nah, sama aja kan kayak gini kan. Nah, namun konsekuensinya ini lebih memudahkan kita dalam menghitung. Sehingga HC ini kan kita mengetahui H kali C itu sama dengan 1240 elektrovolt kali nanometer. Ya enggak? Dibagi akar MEC kuadrat, kan kita udah ketahui ya. MEC 1 kuadrat 2 kali 511 kali 10 pangkat 3 elektrovolt. Dikali masing-masing apa nih? Untuk yang soal A. Untuk yang soal A berapa? 1 kilo elektrovolt. Berarti 1000 elektrovolt ya. 1000 elektrovolt. Nah, ini mudah kan? EV akan dicoret EV. Nanometer. Kan ini EV kuadrat. EV coret. Di sini kalian akan mendapatkan panjang gelombangnya 0,0388 nanometer. Nah, ini mungkin masih bisa dilihat ada lo dalam skala mikro. Ya, dapat yang A. Masukin aja 1. Kan untuk elektron ya. Untuk foton kan elektron 1. Sekarang partikelnya beda-beda. Elektron, foton, sama neutron. Nah, ini dia beda-beda. Nah, sekarang untuk kasus yang B. Wah, menarik nih soalnya nih. Untuk kasus yang B, panjang gelombang de Broglie untuk foton itu kita bisa menggunakan yang tadi ya, HC itu ya. Sehingga lambda sama dengan H C per apa ini? Per E ya. Karena di sini dianggapnya foton dianggapnya foton ini serupa, karena momentum itu kan ya 1240 elektrovolt kali nanometer dibagi 1 kilo elektrovolt. Nah, jadi energinya ini atau momentumnya ini, energinya ini sudah langsung kita masukkan saja ya ke sebandingan. Kesebandingan kan karena foton itu kan berarti dia momentum cahaya kan.
Berarti langsung pakai bukan partikel dianggapnya. Jadi ya foton itu sendiri, energi foton itu sendiri. 1,24 nanometer. Yang terakhir itu neutron. Nah, dari neutron ini kalian bisa ingat-ingat masih pakai yang lambda sama dengan H per momentumnya 2M massa dari Newton kali K. Langsung di sini kita hanya pakai 6,63 kali 10 pangkat ini sebenarnya untuk memudahkan perhitungan aja ya. Minus 34 joule second per massa neutron 2 kali 1,675 kali 10 pangkat minus 27 kg dikali kinetiknya 1,6 kali 10 pangkat minus 16 joule. Dapatkan 9,06 kali 10 pangkat minus 13 meter. Ini kecil sekali ya, sehingga bisa dianggap sifat gelombangnya tidak begitu penting dibandingkan dengan materialnya. Ya, semoga latihan soal ini membantu untuk kalian.